varian produk sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pasar. Hingga pada tahun 1973 berganti nama menjadi PT Jamu Ibu Jaya. Apabila Anda terlalu letih, kurang istirahat, tidur larut malam, dan makan sembarangan yang tidak sehat, hal tersebut menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh dan berbahaya bagi kesehatan liver. Ayo, minum Kurmino Plus Neo dari Jamu Ibu. Kurmino Plus Neo mengandung ekstrak temulawak, sambiloto, dan meniran dengan kandungan zat aktif yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga fungsi liver. Kurmino Plus Neo dikemas dalam kapsul ekstrak yang praktis, tanpa pengawet dan pewarna sehingga aman untuk dikonsumsi. Sayangi liver dan jaga daya tahan tubuh Anda dari wabah virus corona dengan minum Kurmino Plus Neo 1 kali sehari. Kurmino Plus Neo dari Jamu Ibu. Selamat sore pendengar Trijaya, apa kabar Anda sore hari ini? Tetap semangat dong ya, terutama untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa. Gak ada alasan puasa terus jadi lemes-lemes, jadi mager gitu, gak ada seperti itu. Saya Win Alifa bertemu Anda kembali sore ini dan gak sendirian karena di studio sudah hadir. Langsung saja saya sapa ada Dr. Yohana Natalia ST, juga Mbak Eka Puji Kristiani, Public Relation PT Jamu Ibu Jaya. Selamat sore Dr. Yohana, Mbak Eka apa kabarnya sore hari ini? Selamat sore Mbak Wina, selamat sore pendengar Trijaya MNC Surabaya. Iya, Mbak Eka mana Selamat suaranya? sore. Kan kita semua tetap semangat ya sore hari ini ya. Ketemu lagi dengan pendengar Trijaya edisi pertama loh di bulan Ramadan. Karena itu topik yang akan kita bincangkan sore ini juga berkaitan dengan puasa pendengar Trijaya, yaitu jaga imun di bulan Ramadan. Silahkan Anda yang ingin bergabung di sini tanya-tanya langsung kepada Dr. Yohana, tanya ke Mbak Eka, bisa teleponnya ke 99241047 atau juga WhatsApp di 08113351047. Kemudian Anda bisa mengikuti talk show ini lewat live Instagram @MNC3JayaSBY, juga YouTube MNC Trijaya SBY, bisa juga dengarkan di Spotify ya. Dan Dr. Yohana, kita buka bincang-bincang sore ini dengan gambaran atau penjelasan dok tentang cara bagaimana metabolisme tubuh kita ini bekerja selama puasa. Apakah berbeda atau sama sebenarnya tubuh kita bekerja dok? Baiklah, ini saya ceritanya mau mendongeng nih Mbak Wina, Mendongeng. karena panjang sekali. Oh panjang, Iya, baik tapi dok. sebelumnya saya ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga berkah, semoga lancar semua ya. Nah, Amin. sebelum kita membahas lebih lanjut kalau metabolisme pada saat puasa, kita baiknya mengerti metabolisme pada saat kita tidak puasa, Iya, biar nanti menghubungkannya gampang. oke dok, Oke. baik. Jadi begini, intinya kan kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Iya, Tidak hanya itu juga, energi itu juga digunakan untuk sel-sel kita beregenerasi, betul. untuk organ-organ tubuh kita bekerja itu membutuhkan energi. Nah, energinya didapat dari mana? Ya, dari makanan yang kita makan sehari-hari, konsumsi. Tapi memang makanannya itu harus diproses dulu, jadi bukan senyawa kompleks yang berupa nasi padang lalu bisa dikonversi langsung jadi energi, tapi memang harus ada prosesnya dulu. Dimulai dari dipecah dari mulut, ada enzim petealin, lalu dipecah lagi jadi molekul yang lebih kecil di lambung dengan bantuan asam lambung. Lalu sampai bagian molekul yang paling kecil itu adalah glukosa. Nanti glukosa diserap oleh usus dan senyawa-senyawa lainnya. Nah, dari situ nanti bisa dikonversikan menjadi bentuk energi atau ATP sehingga bisa kita gunakan. Nah, sebetulnya kembali lagi kita butuh kalorinya berapa sih gitu ya. Jadi kebutuhan kalori kita kan berbeda-beda, tergantung dari berat badan, aktivitasnya seperti apa, usia dan jenis kelamin. Tapi kita ambil contoh biasanya kalau perempuan 1.500 sampai 2.000, perempuan dewasa Rata-rata ya. rata-rata usia perempuan dewasa berat badan 50 kilo. Berarti kalau antara 1.500 sampai 2.000, kalau sehari-hari makan 3 kali, sekali makan kurang lebihnya 600 sampai 700 kilokalori begitu ya Mbak Wina ya. Nah, itu kan berarti kita makan 3 kali sehari dengan jeda
4 sampai 5 jam, pagi Mhm. makan, nanti jam 12, jam 1 sudah makan lagi. Betul. Nah, kebetulan juga tubuh kita ini Mhm. proses memetabolismenya Mhm. itu hanya membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam Iya pencernaan iya. itu. Jadi, masuk, makan, dipecah sampai akhirnya jadi glukosa, diserap jadi Mhm. energi, itu Mhm. hanya butuh waktu 4, 5 jam. Iya. Jadilah energi lalu kita bisa pakai lagi. Mhm. Nah, jadi sebelum kita lapar selesai, pencernaannya, Mhm. kita sudah makan lagi, Iya, betul. biasanya seperti itu. Nah, jadi, ada kondisi tertentu di mana kalau kita itu asupannya melebihi dari yang kita butuhkan. Mhm. Harusnya kita cuman makan 1.500 tadi, kita ternyata makan nasi Padang 4 kali sehari. Mhm. Tambah jajan dan Jadi tambah ngemil. jajan, tambah kopi, tambah bobati. Nah, Waduh. banyak kan jadinya kalorinya. Mhm. Aktivitasnya sedikit. Akhirnya, energi yang diperlukan kan tidak sebanyak Iya. itu. Akhirnya jadinya apa? Didepositkan, Oh. disimpan. Jadi nggak ada Mhm. tuh ceritanya, aku mau males-malesan aja makan banyak tapi tetap kurus. Keluar begitu aja nggak bisa, Maunya gitu soalnya, maunya Dok. serius. Banyak wanita itu, Iya Dok. betul banyak. Jadi Iya. akhirnya disimpan dalam tubuh dalam bentuk Mhm. apa? Cadangan karbohidrat di Oh, hati, ya. glukosa, cadangan lemak, ini lemak-lemak ini Mhm. yang ditahan ini, lalu juga protein yang ada Iya, di otot. Nah, itu dia cadangannya. Pada saat kita puasa, itu kan berarti kita makannya, hanya 2 kali sehari dengan betul. jeda hampir 14 jam ya, Mbak Rina, Mhm, ya. iya. Terus berarti gimana? Nah, kalau kita misalnya puasa, sekali makan 600 sampai Mhm 700. mhm. Berarti pada saat 4 jam pertama kan dipecah tuh, Iya, dipecah lalu, kalau pada saat dipecah itu kan akan terjadi tadi, menjadi molekul glukosa. betul. Glukosa ini nanti menyebabkan gula darahnya naik Mhm sedikit. mhm. Nah, pada saat gula darah naik di otak itu akan mensinyal, pankreas Ah namanya, hah. "Ayo kamu keluarin insulin." Mhm. Fungsinya untuk mengubah itu, memasukkan glukosa akhirnya dirubah jadi energi. Energi. Lalu 4 jam, 5 jam sudah selesai, padahal Iya. kita masih ada sisa Mhm. 10 jam. Iya. Bagaimana? Yaitu akhirnya yang dipecah adalah deposit-deposit yang kita punya sebulan. Cadangan-cadangannya Ya ya. betul, Mhm. cadangan-cadangannya. Jadi urut-urutannya pemecahan itu, yang pertama adalah karbohidrat. Oke. Jadi setelah 4 jam tubuh kita memecah makanan yang sahur kita makan tadi, Heeh. dia akan memecah cadangan karbohidrat yang ada Karbohidrat di dulu. betul, ada di hati. Makanya kan katanya kalau kebanyakan karbohidrat kita jadi cepet lapar ya, Dok? Betul. Karena dicerna dulu ya? Betul, jadi kalau sahur itu Mhm. lebih baik jangan terlalu banyak makan yang manis sekali atau Oh. karbohidratnya yang, sederhana sekali. Contohnya Heeh. seperti nasi putih yang berlebih atau minum Mie instan mie biasanya. instan, lalu milk tea. Nah, justru Waduh. itu kan kadar gula darah kita dalam 4 jam pertama kan naik sekali nih. Ah hah. Lalu akhirnya otak akan menyuruh insulinnya dikeluarkan terlalu banyak. Mmm. Keluarlah kamu insulin banyak. Pada saat insulinnya terlalu banyak, Heeh. glukosa di dalam darah juga akan hilangnya terlalu cepat. Akhirnya kita jadi Akhirnya cepat gampang lapar, lapar. begitu, Nggak cuman lapar, betul. lemes, Lemes, ngantuk, nggak bisa betul. konsentrasi. Betul, Banyak Mbak Rina. alasannya kalau puasa itu, Dok. Terasa banget soalnya Mbak Rina, pengalaman. Oke, Begitu ya? begitu. Nah, Oke. jadi 4 sampai 8 jam itu dia memecah cadangan karbohidrat yang di hati. Jadi Mhm. insulinnya sama otak di-stop, dia menyuruh untuk ganti produksi hormon glukagon Iya. namanya. Jam sampai 12 jam. Kalau Mhm. memang misalnya cadangan karbohidratnya sudah habis, Mhm. barulah dipecah cadangan lemaknya. Di Oke. atas 12 jam baru Mhm. cadangan proteinnya. Tapi Mhm. biasanya kan karena kita nih depositnya lemak banyak ya. Mmm. Jadi ya Mhm. lemaknya aja dulu terus dipecah baru Oke. nanti terakhir baru protein. Oh, jadi Begitu. begitulah pendengar Trijaya Dongeng dari Dokter Yona Natalia tentang Lumayan. metabolisme tubuh kita. Bagaimana apakah sudah pada tidur semua? Menarik loh, Menyimak Menarik Dokter. ya? Iya. menyimak dengan baik dong yang jelas. Nah, kalau berkaitan dengan topik sore ini, Dokter, kaitannya bagaimana, Dok, puasa dengan imun tubuh kita? Apakah kalau kita puasa itu imun kita turun? Karena kita kok rasanya lemes, kayak nggak bugar, nggak segereng kalau kalau biasanya itu, Dok. Gimana, Nah, Dok?
Sebetulnya kalau dari kacamata medis, tubuh kita tuh sudah bisa merasakan yang namanya efek puasa tuh 8 jam ya. Oke, Jadi kita mulai tidak terasa. iya, jadi kita dari makan terakhir itu 8 jam, Berarti jam artinya 4 tambah 8 jam 12. jam Bener, 12 ketika betul, siang udah ketika rasanya, siang, wah betul. keliengan nih. Ya, karena memang, metabolisme tuh betul-betul selesai, Mhm, pencernaan ususnya itu istirahat, itu heeh. setelah 8 jam, betul-betul kosong. Oke, Nah, baik. justru malah kalau kita sedang puasa itu banyak manfaatnya. Hmm, Jadi yang pasti karena kita mengistirahatkan organ-organ pencernaan mhm, seperti yang diistirahatkan ada lambung, iya, usus, heeh. hati, pankreas, Oh, lalu juga ada organ di luar pencernaan itu ada ginjal juga. Nah, mhm, pada saat mereka selesai beraktivitas, mereka regenerasinya lebih ah bagus, hah, lalu, pembentukan imun tubuhnya pun juga pasti akan lebih mhm mhm. bagus, Mbak Wina. Nah, Justru lebih bagus ya justru kalau lebih kita bagus. puasa, Selain baik. itu juga untuk detoksifikasi juga. Karena kan pada Pengeluaran saat racun, betul, mhm. karena pada saat kita puasa otomatis kita bagi yang ada kebiasaan merokok, makan Heeh, betul, makanan iya, junk food, heeh, terus minum alkohol kan pasti otomatis juga berkurang. mhm mhm. Jadi akhirnya proses detoksifikasi itu juga akan berjalan. Terus penurunan dari kadar, lemak, kadar Iya, trigliserid, LDL itu juga mhm, terjadi. Dan juga, Tuhan itu hebat hebat heeh, banget Mbak Wina. Jadi organ-organ kita tuh sudah di-setting sedemikian rupa, mhm. pada saat puasa dia akan menyesuaikan. Contohnya Oh, ginjal. oke, Jadi pada saat, puasa kan kita nggak minum. betul. Justru ginjal itu dia menurunkan kadar filtrasinya sehingga kencingnya nggak banyak-banyak, dia juga ngirit Heeh. kencingnya, Dia sehingga tahu menjaga ya, tahu kalau ini sehingga nggak ada asupan minuman, betul, oke, jadi, kondisi dehidrasi itu tidak terjadi pada orang betul. normal yang puasa, Iya, kadang yang puasa begitu. juga suka heran, ini puasa nggak minum, kondisi panas, aktivitas seperti biasa, tapi kok baik-baik aja gitu ya, Iya, artinya kita bukan yang malah pingsan atau kemudian jadi sakit karena puasa, bukan ya. betul. Baik, pendengar Trijaya ini baru awal-awal tapi sudah menarik ya apa yang dijelaskan oleh Dokter Yohana. Sabar dulu nanti kita sambung lagi topik kita jaga imun di bulan Ramadan setelah yang berikut ini. Pada tahun 1910, seorang ibu bernama Tan Suan Nio beserta salah satu putrinya Sim Cheong Nio memelopori produksi jamu secara massal dengan mendirikan Jamu Industri Chemical and Handel Ibu Cap 2 Nyonya di Jalan Ngaglik 3 sampai 5 Surabaya. Pada tahun 1970-an, jamu ibu memasuki era industrialisasi dengan memperkaya varian produk sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pasar. Hingga pada tahun 1973 berganti nama menjadi PT Jamu Ibu Jaya. Jamu Ibu sebagai pelestari jamu yang merupakan aset budaya bangsa berkomitmen untuk terus berinovasi melalui penelitian berbagai potensi khasiat nabati alam Indonesia dan mengembangkan berbagai varian untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Didukung staf profesional yang berpengalaman di industri jamu, mesin-mesin modern dengan teknologi tinggi, hingga kemasan dengan standar food grade, semuanya dilakukan demi menjaga kualitas, higienitas, dan meningkatkan khasiatnya. Pengembangan distribusi terus dilakukan. Berbagai sarana pendukung pun seperti armada terus diperkuat dan diperlebar, mulai dari pasar domestik seperti depot jamu, grosir, dan pedagang besar farmasi, toko obat, apotek, dan convenience store, hingga ke berbagai mancanegara.
Jamu Ibu, pilihan tepat untuk sehat sejak 1910. Talk show bersama Jamu Ibu. Untuk kali ini kita bicara tentang jaga imun di bulan puasa. Dan kalau tadi di segmen awal Dokter Yohana sudah menjelaskan tentang metabolisme tubuh bekerja selama puasa, bagaimana. Kemudian juga apakah puasa menurunkan imunitas tubuh. Yang berikutnya kembali saya ingin bertanya pada Dokter Yohana tentang bagaimana memenuhi kebutuhan gizi saat berpuasa. Juga kembali saya mengingatkan Anda pendengar Trijaya, untuk interaktif Anda bisa telepon ya ke 9924147 atau juga WhatsApp di 0811 335 1047. Nah tentang gizi ini kita nggak boleh lupakan juga ya Dok ya. Justru kalau saya pikir sih ketika berpuasa malah kita harus lebih picky dari biasanya, nggak bisa semua makanan kita makan, kita harus milih makanan yang bisa nggak bikin kita cepat lapar, yang bikin gula darah kita nggak cepat naik ya Dok ya. Gizi terutama ini sangat dibutuhkan di bulan puasa, bagaimana memenuhinya Dok? Memang sebetulnya tetap ya 4 sehat 5 sempurna. Kalau Mhm, bisa juga itu diterapkan yang tadi Mbak Wina sebutkan heeh. diterapkan di luar bulan puasa Nah juga. Tapi memang kalau bulan puasa berarti kita harus lebih-lebih lah ya. benar ya, Jadi intinya memang pengaturan dari, makanan yang baik dan seimbang. mhm, Lalu juga kita harus berpikir ke arah begini, memang sih kebutuhan saya nih 2.000 per hari. iya, Kalau dibagi 2 berarti sekali makan saya 1.000. Wah, nggak bisa kayak mhm gitu Mbak mhm Wina. mhm. Jadi kita makan tidak boleh porsi yang, rapel, itu namanya kan porsi Oh rapel ya. iya benar, Justru kita makan porsi seperti sekali kita makan. Kalau memang sekali 700 ya sudah 700 kurang lebihnya, mhm, tapi mungkin ya bolehlah ditambahkan 50, 750 sampai 800. mhm, Nah, karena kita itu tadi kan kita kan niatnya puasa selain dapat pahala, kita juga dapat manfaatnya kan. sehat ya, Bisa juga karena kita punya cadangan-cadangan tadi itu, jadi mhm, kita tenang aja, kita nggak akan kehabisan energi karena iya kita iya masih banyak cadangan yang bisa dipakai untuk dirubah menjadi energi. iya, Lalu juga kalau sahur itu kan kita habis mhm tidur lama, mhm, organ-organ pencernaan kita habis istirahat lama. Berarti ya makanan-makanan kita itu tidak boleh yang terlalu berat, iya, tidak boleh yang terlalu manis, karena mhm ya satu mereka ini kaget, organ-organ mhm pencernaan kita nanti kaget malah jadi sakit. mhm, Lalu juga tidak boleh makan yang langsung manis tinggi, manis iya, buatan yang terlalu tinggi yang seperti tadi sudah dijelaskan bisa meningkatkan gula darah secara cepat, lalu nanti malah bisa turun juga mhm, dengan cepat. Selain itu juga cukup tetap harus ada buah-buahan iya, dan sayur-sayuran. serat ya, Betul, serat, lalu juga istirahat cukup. Nah, kalau pada saat buka puasa gimana? Ya sama, mhm berarti kan habis istirahat 14 jam, bukalah dengan minum air putih dulu. mhm, Jadi pemanasan dululah. Setelah iya, minum air putih, mhm kita sedikit demi sedikit mengembalikan kadar gula darah dengan mhm makan yang manis, tapi bukan yang makan manis bobati itu tadi ya, Mbak Wina. Jadi mhm. kita ambil manisnya dari, buah-buahan, Manis itu kurma, bukan berarti yang rasanya harus rasanya manis harus ya manis Dok sekali, ya, bukan jangan. begitu? Jadi, Heeh, ya yang paling baik ya memang, manis dari buah-buahan, dari iya, kurma. Lalu kita beri jeda sekitar beberapa 15 menit, baru mhm, kita makan besar. Tapi makan besarnya juga jangan yang terlalu banyak minyak, heeh, lemak, lalu juga kalau bisa ya makan makanannya yang clean aja, oke, kukus-kukus yang tidak terlalu berat, lalu mhm hindari mhm, makan yang iritatif, pedas, dan macamnya. asem ya. Asam, begitu. Bagaimana dengan tradisi kalau berbuka itu harus ada kolak pisang, bubur sagu, apa sih ya, bubur mutiara, Boleh kalau berapa gimana tuh sendok Dok? aja Mbak Boleh Wina, ya dan jangan langsung rasanya kan sebaskom dan gitu. rasanya kan nggak perlu harus yang manis ya Dok Iya ya? betul. Oke baik. Mbak Eka ini juga penting kita perhatikan ya, karena bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita, imun kita di bulan puasa ini ya. Kalau di Indonesia sendiri tentunya kita boleh bangga karena Indonesia ini kaya dengan tanaman-tanaman herbal ya. Apa saja Mbak Eka tanaman herbal yang umumnya digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Iya, jadi kalau untuk tanaman herbal sebenarnya ada banyak ya untuk yang bisa Mhm, digunakan, difungsikan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. iya,
Namun kalau untuk umumnya masyarakat kita dan juga ada beberapa, buku saku yang dikeluarkan oleh Mhm, Badan POM mhm. yang bisa digunakan ya untuk sehari-hari oleh masyarakat itu umumnya biasanya temulawak, Mmm, kemudian ada juga meniran, iya. ditambah lagi ada jahe, dan Mhm. juga jambu biji. Nah, kalau yang jambu Mmm, biji ini, Mbak Wina, iya? bisa kita pilih yang, daunnya atau rimpangnya ataupun buahnya, Oh, kita itu biasanya taunya umumnya. jus jambu Jus deh. jambu. Iya, Ternyata bisa biji umumnya. atau Ataupun Daun. daunnya, rimpangnya, itu bisa difungsikan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. oke. Nah, kalau yang ingin praktis zaman sekarang nih Mbak Eka, nggak mau yang ribet-ribet, udah deh saya maunya yang langsung bisa diminum aja. Saya, percayakan ke jamu ibu untuk memberikan produknya untuk meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh. Apa produknya jamu ibu Mbak Eka? Nah, kalau untuk jamu ibu sendiri ini, teman-teman semuanya, Mbak Wina, Mhm, sebenarnya ada beberapa macam produk ya. Namun hari ini yang mhm. kami bawa ini ada Kurmino Plus Neo dan juga Kurmino. Oh ya. Tapi memang ada beberapa, tidak hanya ini ada Sambiloto, contohnya ada juga Jinten Hitam, ini kami Mhm. ada produknya. Tapi yang khusus kita bicarakan sore ini Heeh. yang Kurmino Plus Neo. Kenapa Kurmino plus Neo, Wah, langsung Mbak dirapel Eka? ya ini dokter ya. Ya, oke. Jadi Nggak kalau sabar Mbak Wina ini iya, kayaknya. semangat ya. Wah, Jadi kalau untuk yang Kurmino Plus Neo ini, dia itu terdiri dari 3 komposisi, Mbak Iya, Wina. mhm, Untuk yang pertama dia ada temulawak, iya, kemudian yang kedua ada sambiloto, dan yang terakhir ada meniran. mhm, Nah, kalau misalnya 3 herbal ini kalau dipadukan itu, bekerja samanya lebih efektif ya untuk mhm, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kayak misalnya dari tanaman herbal yang temulawak, mhm. itu kami ambil yang zatnya itu namanya kurkuminnya aja, Mbak. Jadi Oke, nggak usah khawatir mungkin yang mhm, ibu-ibu mau lagi diet gitu ya atau iya, lagi puasa takut heeh, kelaparan gitu kan, itu enggak. iya, Itu kan enggak ada beberapa zat ya di dalam temulawak, ada mhm, yang, namanya miatsiri. Nah, itu yang membantu oh, nafsu iya, makannya kan. Nah, itu tidak heeh, kami ambil di Kurmino Plus Neo ini hanya ada, kurkuminnya aja. Nah, itu yang untuk membantu mmm, meningkatkan daya tahan tubuh. daya tahan tubuh, oke, Nah, kemudian kalau yang di Sambiloto ini mhm, kami ada zatnya itu androgerafolit, itu juga bagus ya untuk meningkatkan mhm, daya tahan tubuh, dan yang di menirannya ini dia juga ada flavonoid ya untuk mhm, senyawanya. Jadi memang, kalau untuk konsumsi masa puasa, mhm, biasanya kami anjurkan nih Mbak Wina, iya, untuk dikonsumsinya itu setelah sahur. oh setelah sahur ya, Setelah makan sahur ya, tapi kan memang oke, ada jamnya ya sebelum mhm, imsak gitu ya, itu mhm, dikonsumsi 1 kali, dan juga setelah buka puasa, oh baik. gitu. Kalau yang lagi nggak puasa gimana minumnya, Mbak Eka? Kalau untuk yang lagi nggak puasa bisa dikonsumsi itu 1 hari 1 kapsul aja. Setelah sarapan, Setelah boleh? sarapan boleh atau Mmm, sebelum mau tidur ya, setelah makan malam itu heeh. juga bisa. Oh begitu cara mengkonsumsi Kurmino Plus Neo. Dok, vitamin, kemudian suplemen, seperti juga tadi yang dicontohkan oleh Mbak Eka, salah satunya adalah Kurmino Plus Neo. Apakah memang penting juga dikonsumsi di saat kita berpuasa, Dok? betul. Jadi vitamin-vitamin dan, obat-obatan herbal itu memang apalagi yang tapi kita kembali lagi ya, harus Mhm, sesuai dengan BPOM. Apa iya, maksudnya sudah disetujui oleh BPOM mhm, dan, memang sesuai isinya, tidak ada campuran obat-obatan lainnya yang berbahaya. iya, Itu memang penting karena, eee, suplemen-suplemen itu adalah sebagai antioksidan. mhm, Sedangkan antioksidan ini mengurangi atau memerangi dari oksidan-oksidan yang pengaruhnya buruk buat kesehatan kita. iya, Jadi kalau memang oksidannya sudah bisa ditekan, maka pembentukan imun dan kesehatan pasti akan lebih baik dan lebih terjaga pastinya, Mbak Vina. oke, baik. Mbak Eka, kalau ada yang tanya lebih detail lagi, apa sih manfaat yang bisa langsung saya rasakan ya, terutama ketika puasa ini kalau saya mengkonsumsi Kurmino Plus Neo, apakah jadi nggak mudah capek, nggak mudah lemes, gimana Mbak Eka? Iya, jadi kalau dari kami Kurmino Plus Neo kan herbal ya Mbak Vina ya, Mhm. jadi memang nggak bisa langsung cospleng, oh langsung saya Oh, iya. bertenaga gitu ya, aku langsung angkat Kemarin sembarang berat gitu, nggak gitu. Jadi memang tambah serem kalau butuh gitu. iya, butuh proses. Namun apabila dikonsumsi secara rutin, yang pastinya ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman semua, Mhm. terutama yang lagi puasa dan di masa pandemi juga. Oh, ya, Jadi ini kan memang agak spesial dan khusus ya Mbak Wina benar. ya, tidak hanya berpuasa saja, tapi juga kita masih menghadapi pandemi di mana daya tahan tubuh ataupun imunitas tubuh kita itu perlu dan diperhatikan lebih baik lagi dibandingkan Mhm. seperti biasanya.
Baik. Nah, tentang pandemi dokter sudah disinggung oleh Mbak Eka. Apa saja yang perlu kita perhatikan ketika puasa di masa pandemi ini, Dok? Sebetulnya, nggak terlalu berbeda jauh ya, paling Mhm. cuman pada saat, behavior kita pada saat sahur bersama atau Oke. buka bersama, Mhm. ya kan sekarang sudah mulai agak turun, pasti Bener. ajakan-ajakan sudah mulai banyak. Iya. Ya tetap kita harus nomor satu protokolnya, jaga jarak dan juga makannya mungkin kalau bisa ya gantian, tapi ya susah juga ya Susah, sekarang. sama susahnya kalau kita bukber tapi nggak boleh ngomong, itu Iya, itu susah dia tuh. ada aturan baru, tapi ya ya sudahlah kita jalani saja ya Mbak Wina. Iya. Cuman ya memang, ada di luar hal itu tuh yang lebih menarik, lebih baik kita ulas yaitu Mhm. pada kondisi-kondisi tertentu bolehkah kita puasa Nah, sebetulnya. oke, baik, Kalau ya. ya kalau orang normal kan sebetulnya yang diwajibkan puasa adalah yang Sehat, mampu, yang sehat. betul. Tapi kadang juga ada orang-orang yang punya kondisi medis tertentu tetap mau ikut puasa. Nah, Mhm. ini kita bahas dulu. Yang paling sering itu adalah orang dengan diabetes. Oke. Gimana nih dengan orang diabetes? Kan Mhm. ada gangguan metabolisme gula darah, Betul. sedangkan pada saat puasa ini yang nomor satu adalah metabolisme dari gula Metabolisme. darahnya. Nah, jadi boleh asalkan diabetesnya yang masih baik, maksudnya kondisinya masih baik, diabetes yang Mhm. terkontrol. Biasanya diabetes tipe 2 yang masih ditangani dengan obat-obatan minum oral. Mhm. Jadi bukan diabetes tipe 1 yang, apa namanya, dependen atau tergantung sekali dengan suntik-suntikan Insulin, insulin. mhm, Karena iya. kondisi dengan, suntikan insulin itu biasanya gampang sekali naik hiperglikemi, gampang sekali Oke. hipoglikemi. Jadi kontrolnya susah. Mhm mhm. Nah, jadi kondisi-kondisi yang diabetes lebih terkontrol boleh, tapi disarankan memang 1-2 bulan sebelum bulan puasa sudah kontrol ke dokternya, Oke. minta di-adjust. Mhm. Jadi pola makannya minta diaturkan, Iya. berapakah yang Mhm boleh mhm. saya makan, lalu obatnya juga bisa diganti, maksudnya dosis bisa dikurangi, Iya. lalu jam pemberian, minumnya juga jadi 2 kali, yang Mhm tadinya mungkin mhm. 3 kali. Mhm. Nah, itu juga jadi, pertimbangan. Jadi kayak, anak kecil yang baru latihan puasa. Jadi ini satu Bener. 2 bulan sebelumnya latihan lagi puasa, Oh, iya. begitu. Tapi memang harus, dicek berkala. Jadi Mhm. kalau gula darahnya kan biasanya ada yang cek gula darah pakai tangan itu Acak ya? heeh, yang Mhm. ditusuk itu, kalau memang terlalu turun atau hipoglikemi di bawah 60 atau terlalu naik di atas Mhm. 250, sebaiknya tetap harus dibatalkan, begitu. Iya. Lalu kalau kondisi sakit jantung atau kolesterol, loh justru bagus karena Mmm. seperti yang tadi kita sudah bahas, puasa kan, mengurangi berat badan, Iya. kolesterol jahat, sedangkan kalau sakit jantung kan biasanya disebabkan karena sumbatan plak-plak lemak Mhm itu mhm. tadi. Jadi memang disarankan, terus kita juga diet garam, Mhm. itu juga baik untuk penderita jantung. Nah, yang paling sering ditanyakan adalah kondisi MAH. Gimana Betul. kalau saya MAH tapi saya pengen puasa? Iya. Nggak apa-apa, tetap, diperbolehkan apabila bukan MAH yang parah sekali Yang sampai oke. guling-guling dikit-dikit. Oh, betul Karena betul. memang kan ada beberapa kondisi yang kalau MAH itu harus makan yang rutin dengan porsi yang sedikit-sedikit, Sedikit, ya. iya. Jadi, tetapi kalau MAH-nya yang masih bisa ditangani, itu bolehlah, tetapi jangan skip sahur, lalu juga Heeh. puasa jangan minum kopi ataupun Mhm teh pada mhm saat mhm. sahur, lalu hindari makan-makan yang asam dan pedas, Oke, begitu. kebanyakan kalau yang punya sakit MAH itu malah sembuh loh kalau puasa. Jadi terbiasa gitu Iya, soalnya. kayaknya lebih tenang, asam lambung juga bisa terkendali begitu, Dok, Soalnya kan ya. kalau puasa juga harus jaga hati ya, Mbak Wina. Jaga Jadi nggak hati. boleh marah emosi. Karena kan marah emosi itu juga meningkatkan produksi asam Asam lambung. Iya, lambung, jadi oke. banyak istighfar gitu ya. Baik, ini dari Mbak Lia di Surabaya. Oh, berarti ini testimoni ya? Testimoni tapi ada Ada tanda tanyanya. tanda tanyanya. Kalau minum Kurmino ini waktu sahur, siang badannya makin segar. Nah, tanda tanya tuh Mbak Eka. Gimana Mbak Eka? Tadi sih sudah sempat dijelaskan ya, tapi boleh disampaikan lagi untuk Mbak Lia. Iya, jadi kalau untuk produk Corbino Plus Neo ini bisa dikonsumsinya setelah sahur dan juga Mhm. setelah buka puasa. Oh ya. Nah, tapi kalau misalnya, membantu itu bisa meningkatkan daya Mhm. tahan tubuh itu pasti bisa, tapi Iya, asalkan disesuaikan dengan aturan pakainya dan juga dikonsumsinya rutin ya. oke. Iya, seperti itu, Kalau Mbak. misalnya harus minum obat gitu ya, bisa obat hipertensi mungkin ya, Dok, ya.
kemudian diabetes, obat jantung. Tapi kok pengen juga ya minum Kurmino ya, pengen dapat manfaatnya juga dari Kurmino Plus Neo ini. Bagaimana aturan minumnya, Mbak Eka? Ya, jadi kalau untuk yang seperti diabetes dan juga jantung, yang mungkin juga ada hipertensi, itu kan ada Mhm, sakit-sakit yang mungkin akan, serius ya, Mbak, ya. Itu betul. kalau dari kami selalu mengkomunikasikan kepada teman-teman semua untuk konsultasi dulu dengan dokter, bagaimana, apakah boleh untuk konsumsi. Seharusnya aman ya, Mbak, karena kan kami Mhm, dari herbal. Tapi alami lebih ya. baik ya, lebih baik Mhm, dikonsultasikan dulu dengan dokternya, bagaimana boleh apa enggak, gitu. oke. Kemudian Pak Didi di Surabaya, jamu ibu apa ada produk untuk mah yang cocok untuk puasa? Obat mah dari jamu ibu? Jadi kalau untuk jamu, di Jamu Ibu ini kalau mah kami ada namanya produknya Kunir ini Mbak Wina. Oke. Produknya namanya Kunir, jadi Mhm. bisa pembeliannya lewat online shop ataupun lewat WhatsApp. Iya, jadi itu bisa dicoba ya untuk mengatasi gangguan MAG-nya Pak Didi. Dan kita masih akan lanjut lagi pendengar Trijaya bincang-bincang kita bersama jamu ibu tentang jaga imun di bulan Ramadan. Saya Dan masih juga di sini masih mengikuti bincang-bincang bersama jamu ibu. Kita masih melanjutkan topik jaga imun di bulan puasa. Anda masih punya waktu untuk berinteraksi lewat telepon di 99241047 atau juga WhatsApp di 08113351047. Anda juga bisa mengikuti talk show ini lewat Instagram dan YouTube @MNC Trijaya SBY. Bisa juga mendengarkan lewat Spotify. Dan di Instagram sudah ada yang bertanya dari C4K413K untuk meningkatkan daya imun, jamu apa yang bagus saat dikonsumsi bulan Ramadan? Nah, ini memang yang sedang kita bicarakan ya Mbak Eka ya. Silakan diperjelas lagi Mbak Eka. Iya, jadi kalau untuk produk Jamu Ibu, kami memang punya beberapa produk, tapi untuk yang hari ini kami bawa ini Mhm. namanya Kurmino Plus Neo. Iya. Jadi kami sarankan bisa dikonsumsi waktu bulan puasa dan juga Mhm. selama pandemi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, karena ini tadi pertanyaannya adalah jamu, mungkin bentuknya ada yang jamu serbuk begitu apakah ada? Iya, jadi kalau yang Kurmino Plus Neo ini, teman-teman semuanya, dia bentuknya kapsul ya. Mhm, Jadi satu botol ini ada 30 kapsul di dalamnya. oke, Nah, kami juga punya produk nama brand besarnya itu Ibu Natural Drink. Ada mhm, juga varian itu yang temulawak, jahe, itu mhm, juga bisa dikonsumsi waktu mau buka puasa. iya, Ada juga yang variannya itu kulit manggis original, itu mmm, juga bisa dikonsumsi. Ada bahkan juga ada yang ini Mbak Wina, heeh, bikin kreasi gitu dari Ibu Natural Drink oh, dijadikan, buka puasa itu ya, heeh, bisa di-mix dessert, dikasih puding buah iya, gitu, oh bener bener gitu. bener, iya iya. Sementara Ibu Natural Drink-nya sendiri sebenarnya itu sudah segar gitu ya untuk buka puasa, tapi boleh dikreasikan dengan bahan-bahan minuman lainnya. Iya, jamu modern. Iya. Baik. Ada telepon kita terima. Selamat sore. Selamat sore, Iya, dari Ibu siapa ini? Soliha. Ibu? Soliha, Ibu Soliha, silakan Bu Soliha. yang saya mau tanyakan itu pada umumnya kan jamu tuh yang kalau orang dulu itu kan pahit-pahit ya, Mhm. ekstrak jadi manis-manis. Yang mau saya tanyakan itu rasa manis yang ada di jamu itu. Bahan itu ini terbuat dari apa? Apa gula asli atau tambahan gula apa gitu? Mhm. Itu Terus kayak biasanya kan ada kalau itu apa jamu ibu gendong biasanya nah itu kan kayak pahitan. mhm. Pahitan menurut pahit ya, tapi buat kesehatan bagus sekali. Ya, baik. Ya, terus apa di jamu ibu tidak memproduksi semacam itu yang di apa ya ekstrak ya. Mhm. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Soliha. Agak kurang bagus koneksinya tapi secara garis besar kita bisa menangkap ya. Untuk rasa manis yang ada di Ibu Natural Drink itu gula alami, gula buatan, gula jadi-jadian.
Gimana Mbak Ika? Iya, Ibu Solihah nggak usah khawatir, gula Mhm. asli Asli, pasti. Ya, karena oh, kalau di kemasan itu tertera ya, itu iya, gula asli. Jadi memang rasa manisnya dari gula, mhm. gitu. Baik, kemudian juga Bu Solihah ini masih suka minum jamu gendong, pahitan, rasanya pahit tapi bagus untuk kesehatan. Kalau di jamu Ibu ada nggak yang seperti produk jamu pahitan yang biasa dikonsumsi Ibu Solihah? Iya, jadi kalau untuk jamu ibu itu ada, Bu Mhm, Solihah. Jadi untuk yang pahitan pun ada. mhm, Jadi kalau misalnya kita ngomong 3 kategori besar produk dari jamu ibu ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama yang iya, produk tradisional, yang kedua mhm, produk modern, yang ketiga ini yang ibu natural drink itu. mhm, Yang tradisional ini yang masih rasanya pahit, kemudian mhm, diseduh, itu kami masih ada semua. mhm, Nah, kalau misalnya untuk informasi lebih lanjut produknya ada apa aja, Pada tahun bisa langsung WhatsApp ke kami mhm. ataupun bisa lihat langsung di online shop. Oh Di iya, online shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya sudah mhm, tersedia. Itu ada produknya apa saja. Kalau di WhatsApp, heeh, kami ada program namanya ini ya Mbak Wina, itu home delivery service. Nah, mhm. tinggal WhatsApp ke kami, nanti Nomor kami kirim e-katalog, oke, itu udah lengkap, untuk harganya, kemudian untuk komposisi di produknya itu apa, nama mhm, produknya apa, khasiatnya apa, itu udah tertera di situ semuanya. baik, nomor Jadi WhatsApp-nya? tinggalnya Mhm, di WhatsApp 081 iya, 2367 mhm, 7979. oke. Baik, lanjut lagi ya untuk penanya berikutnya dari Pak Rahmat di Mojokerto mau tanya, reaksi jamu ibu saat dikonsumsi itu berapa lama? Ini badan saya sedang drop. Kemudian Mbak Sabila di Sidoarjo, hampir mirip dengan pertanyaan Bu Solihah tadi ya, jamu ibu yang manisnya, yang ada manisnya apa bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes? Berarti ibu natural drink ya. Silakan Mbak Eka, dua pertanyaan. Iya, jadi kalau untuk yang ibu natural drink memang kan, diikat dengan gula asli kan ya, Mbak. Mhm, Kalau untuk penderita diabetes kami sarankan, tidak dikonsumsi ya, karena kan mhm, rasanya manis. iya. Jadi kalau misalnya mau yang varian temulawak bisa langsung konsumsi yang Purmino Plus Neo ini aja untuk Oke, menjaga daya tahan tubuhnya. mmm, Nah, kemudian kalau untuk yang, produk yang satunya itu ya, Mbak Wina, mhm, itu pertanyaannya terkait dengan ini ya, apa tuh namanya, reaksi jamu reaksinya. berapa Nah, lama? kalau untuk reaksi sebenarnya karena ini kan herbal ya, jadi kita Mhm, butuh waktu, tidak bisa yang langsung cespleng, tapi mhm. apabila dikonsumsi secara rutin itu ya biasanya sih harusnya sih 2 minggu udah kelihatan kalau untuk membaik Oh, ya keadaannya. mhm, begitu Pak Rahmat, lagi drop kenapa ini ya, kecapean kah mungkin, asupan mungkin tubuh kita menyesuaikan ya Dok ya, awal-awal puasa masih lemes-lemes begitu Betul. ya. Baik, Dok juga sekarang ini kan pemerintah membuat aturan kalau untuk yang mau mudik harus Harus vaksin booster. booster, iya. Aman nggak Dok kalau vaksin booster di saat bulan puasa seperti sekarang ini? Hmm. Sebetulnya kalau mau vaksin intinya adalah kondisinya harus stabil. Mhm, Jadi yang punya sakit pun puasa atau tidak puasa itu boleh divaksin kalau dia sedang tidak dalam kondisi penyakitnya yang kambuh sehingga dia drop. mhm, Yang punya diabetes tetap boleh divaksin kalau mhm, memang dia baik-baik saja iya, rasanya dan gula darah terkontrol, hipertensi pun juga terkontrol mhm. maksimal 170. Nah, kalau memang pada saat puasa kan memang kita biasanya sebelum vaksin makan dulu gitu. Iya, Karena memang sarapan. pada saat vaksin itu adalah proses tubuh kita membuat antibodi. Mhm, Nah, pada saat pembuatan antibodi itu memang membutuhkan energi yang lebih, iya, ya. Tapi, pada saat kita puasa energinya dapat dari mana wong kita makannya sahur. Itu mhm, lagi mhm, kembali ke depositnya kita. iya, Karena kita tuh masih punya plenty banyak sekali mmm, deposit-deposit di tubuh kita iya, yang bisa untuk diubah menjadi energi. Jadi mhm, jangan khawatir, memang mmm, pasti akan ada yang namanya KIPI, efek samping, iya, tapi tidak sampai langsung kita menjadikan itu sakit, iya, atau apalagi yang sampai malah jadi positif, atau mmm, malah mhm, jadi sakit yang lain tiba-tiba muncul. Karena ya memang, kita sendiri sudah ada cadangannya juga gitu mhm, Mbak Wina, jadi sebetulnya aman. aman Dan ya? vaksin pun juga terbuat dari komposisi atau DNA RNA dari virus yang sudah mati, jadi Mhm, tidak mhm, mungkin kita bisa jadi sakit positif setelah divaksin. mhm, Kalau untuk masalah alergi, apalagi ini booster, berarti kan yang mhm, pertama, kedua sudah pernah divaksin. mhm, Kalau selama tidak ada gejala yang sampai ada
anafilaktik misalnya Hmm, karena alergi, tidak apa-apa, tidak oke. masalah, aman untuk dilakukan vaksin. Baik, dan vaksin booster ini dosisnya setengah kan ya, Dok, ya? Ya, jadi tergantung ya, kan ada Oh, yang heterolog ya, itu mhm, jadi vaksin 1, 2 dengan yang booster jenisnya berbeda. mhm, Itu memang biasanya setengah oke. dosisnya, karena penelitian memang menyebutkan dosis setengah saja sudah cukup Iya, untuk meningkatkan titer antibodi. mhm, Nah, tapi memang ada beberapa vaksin seperti contohnya Sinovac. Sinovac boleh diberikan yang homolog sama dengan Sinovac, ah itu dosisnya atau Sinopharm, mhm, dosisnya tetap harus 1 full dose untuk mhm. meningkatkan titer antibodi. Jadi memang Oh, itu semua sudah melalui, penelitian-penelitian ya, yang sudah sudah dicatat dan sudah mhm, di-publish juga. oke, baik. Mbak Eka kasih info juga dong tentang harga Kurmino Plus Neo nih, biar pendengar Trijaya juga bisa dapat informasi yang jelas tentang harganya, Mbak. Iya, jadi kalau untuk harga Kurmino Plus Neo ini kami sertakan yang range harga ya Mbak ya, itu Mhm, biasanya di pasar dari Rp55.000 sampai Rp62.000. mhm. Itu. Jadi, untuk pembelian juga mudah sekali teman-teman semuanya, bisa melalui online shop ataupun juga lewat program kami yang home delivery service. Iya, oke. Baik, kemudian ini dari Bu Dani, lucu juga nih pertanyaannya. Supaya tahan lapar bagaimana ya caranya? Saya mau tanya ke Mbak Eka ada jamu anti lapar nggak di jamu Ibu? Belum ada itu, Atau nggak ada kayaknya. Atau tadi Mbak Wina kayaknya ada informasi tadi penting sebelum kita iya mulai. Oh dok, iya iya itu. benar saya juga sekalian mau tanya nih ke dokter ada informasi yang beredar. Sampai viral loh dok, katanya kalau minum Oralit saat sahur itu jadi nggak cepet lapar. Ini aman nggak dok? Kita sahurnya Aduh. ditambah Oralit, bukan lagi diare tapi biar nggak cepet lapar aja. Nah, sebetulnya kita kembali, kenapa sih kita bisa muncul rasa lapar? Itu Mhm, kalau memang sudah ada tanda-tanda gula darah di dalam tubuh kita yang turun, iya, jadi drop ya. Nah, gula darah kita tadi kan sudah kita bahas dapatnya dari mana? Dari karbohidrat, dari mhm, protein, dari lemak yang iya. kita makan itu. Nah, di dalam Oralit kan nggak ada semua itu, Mbak Wina, itu kan memang hanya okelah ada natrium ya, jadi Heeh, kalau memang biasanya untuk menggantikan elektrolit kita yang kurang, memang boleh, nggak apa-apa, heeh heeh, nggak menyakitkan juga boleh. oke. Tapi Murah lagi ya dok murah ya? lagi, tapi sebetulnya tidak ada sinkronisasi, terus akhirnya jadi nggak lapar. Tapi ya mungkin Mhm, karena penduduk Indonesia sugestif, gampang sekali tersugestif gitu ya, ya? Mbak Wina, jadi akhirnya, "Oh iya ya saya jadi Heeh nggak lapar, heeh. soalnya minumnya 2 liter Oralitnya, jadi Aduh, kenyang." kalau saya tahu kok, jamu biar nggak lapar, jamunya itu namanya adalah niat. Iya. Nah, bener nggak sih? Kalau udah niat, Dapatnya susah tapi kayaknya nah Mbak itu Wina. dia, harus bener-bener dibangun niatnya dari Betul, awal ya. mhm, Jadi boleh-boleh saja ya, Dok, ya? iya. Oke, baik. Nah, Mbak Eka bisa diinformasikan juga untuk media sosial, kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas bisa didapat di mana informasinya, Mbak Eka? Iya, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak ke customer service kami, itu di via WhatsApp ya Mbak Wina, di Mhm, nomornya berbeda dengan yang home delivery service. iya, Untuk WhatsApp, customer service bisa di nomor 081 2525 081 27. mhm. Dan juga media sosial kami yang, ada itu Instagram di Jamu Ibu namanya. Facebook juga sama Jamu Ibu, kemudian juga ada YouTube Jamu Ibu, dan juga website kami di www.jamuibu.com. Nah, Oke, biasanya anak yang muda-muda ya suka TikTok-an mhm, gitu kan ya, kami mhm juga ada mhm. di TikTok gitu, Waduh, ada di siapa ya Jamu Ibu. kira-kira yang tampil di TikTok-nya Jamu Ibu ya? Bisa dicek langsung, Oh, ya bisa baik. juga pembelian lewat situ Mbak Mina. Oh, iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Tia. Saya kalau minum jamu yang bentuknya serbuk kok rasanya mual, kenapa ya? Itu jamunya yang nggak alami atau ada gangguan di pencernaan saya? Iya, jadi kalau itu dipastikan dulu gini, karena kalau Mhm, jamu yang pasti yang pertama harus kita perhatikan ada nomor BPOM-nya atau tidak. oke, Itu paling penting ya. mhm, Terus kemudian kalau misal mau cari lagi, cari, brand-brand yang memang sudah dikenal gitu ya, mhm, sudah untuk heeh, terpercaya. untuk keamanannya. Nah, kemudian itu jamunya yang seperti apa kita kan nggak tahu, Mhm, brand-nya apa juga kita nggak tahu, dan kemudian apakah ada yang, misalnya bisa jadi mual karena mungkin dia
konsumsinya nggak pas gitu ya di Oh, jamnya atau kayak heeh. gimana, kita kan nggak ngerti juga Mbak Wina. Bisa Jadi juga kita mungkin dalam keadaan perut kosong terus iya minum bisa, jamu gitu ya? heeh. Oh, Karena kan oke. bisa kalau dari Jamu Ibu kami selalu menganjurkan kalau mau Heeh, konsumsi misal ini ya Mbak mhm. Wina Kurmino Plus Neo setelah makan, seperti itu. Begitu Mbak Tia. Untuk penutup, Dokter Yohana bisa memberikan tips ya untuk menjaga daya tahan tubuh saat puasa di masa pandemi sekarang ini, Dok? Baik, ini sekalian menjawab yang tadi kayaknya kurang lengkap saya kurang kasih Boleh ganjel. ditambah, Dok, ya. Jadi tips yang nomor satu kalau mau lancar puasanya, yang Mhm, pertama supaya kita tahan kenyangnya agak lama. mhm. Berarti sahurnya kita makan karbohidrat yang kompleks. Iya, Jadi jangan yang terlalu sederhana karena terlalu sederhana seperti Indomie atau misal saya mhm. sebut merek seperti Disensor mie kok, Dok, otomatis. mie Heeh, atau nasi putih kan cepat diurai. iya, Jadi cepat lapar. Jadi konsumsilah yang seperti roti gandum oke. atau beras merah atau beras Heeh, coklat, beras hitam itu dia akan diprosesnya dicernanya lebih lama. lebih lama. Tahan lamanya di perut lebih lama. Jadi Mhm, kita akan lama kenyangnya. iya, Nah, selain itu juga tetap kita harus konsumsi vitamin dan penunjang lainnya iya, supaya untuk meningkatkan imun tubuh kita selama mhm, kita itu puasa. Karena pada saat puasa kita pasti dehidrasi. iya, Kita pasti kekurangan energi secara tidak langsung ya, walaupun tadi mhm, kita sudah bahas bahwa masih ada cadangan-cadangan yang iya. lainnya. Selain itu juga jangan lupa konsumsi sayur, vitamin, istirahat dan juga exercise. Jadi jangan sampai Nah, tetap kita itu olahraga ya? betul, kita itu puasa terus akhirnya kita jadi males-malesan, tidur nggak Mhm, ngapa-ngapain, tidak exercise. Justru exercise itu harus betul dilakukan, betul. karena kan kita mau dapat manfaat dari Mhm puasa itu mhm. tadi. Jadi kita tetap harus exercise, lalu juga menghindarkan makanan-makanan yang Mhm, iritatif buat lambung kita. iya, Ya, contohnya seperti tadi, kopi, teh, makanan yang terlalu pedas, makanan yang mhm, terlalu asam, berminyak dan sebagainya macamnya. Karena iya, lambung kita ini kita jaga, ya sudah kita sahur dan puasa pun juga jangan disuruh kerja terlalu berat. Tetap kita mhm. harus makan makan yang clean. Baik, gitu Begitu. ya pendengar Trijaya, ini kan masih di awal-awal Ramadan, jadi silahkan memperbaiki yang kemarin-kemarinnya Seminggu buka ini ya puasa kemarin. buka puasanya, sahurnya belum bener ya, masih ada banyak waktu untuk memperbaiki cara kita berpuasa supaya Betul. dapat manfaat sehatnya juga. Dan ini adalah akhir dari bincang-bincang kita. Terima kasih Dokter Yohana, Mbak Terima Eka, terima kasih kasih. Terima banyak. kasih Mbak Wina. Iya, juga untuk Anda pendengar Trijaya, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya bersama Jamu Ibu tentunya dengan topik-topik yang pasti menarik untuk kita ikuti. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda. Saya Wina Alifa. Setelah ini bersama Anda kembali di Trijaya Menyapa.